Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, bi tahiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, salah satu yang menguatkan keimanan kita itu adanya bukti kekuasaan Allah. Bukti kekuasaan Allah itu terkadang Allah pertontonkan pada hal-hal yang tidak masuk akal, di luar nalar. Dan banyak sekali bukti kekuasaan Allah ini yang terdokumentasi di dalam Al-Quran dan hadis. Terutama kalau kita kumpulkan pada masa Bani Israel, itu banyak sekali hal-hal yang tidak masuk pada akal kita. Misalnya sebut saja Nabi Musa membelah laut, itu kan perlu keimanan, perlu keyakinan. Dan tidak hanya itu, kalau logika kita mengatakan ketika Allah mempertontonkan bukti kekuasaannya, seharusnya orang yang melihat saat itu dia harus tunduk sujud kemudian menyatakan kebenaran akan Islam. Tapi ternyata tidak begitu juga. Bahkan Bani Israel itu saking kalau kata orang Sunda mah saking kupolontong-polontongan gitu. Apa ya polontong? Nah, orang Bandung ya Pak, polontong. Ya Pak, pertentang begitu Pak. Sok cenah Musa cenah kalau Allah itu ada, coba kami ingin lihat mana sih Allah itu. Ini saking pertentangnya kelompok Bani Israel itu. Bagaimana Musa dari tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan begitu. Kalau misalnya pada masa Rasulullah, bagaimana bulan itu bisa dibelah dan Rasulullah mengeluarkan air dari jarinya begitu. Dan masih banyak lagi bukti kekuasaan Allah yang sebetulnya ini seharusnya bisa lebih menguatkan keimanan kita. Waktu iman kita kutip ya, salah satu dari total banyak bukti kekuasaan Allah, ada yang paling menarik diantaranya adalah ada bayi yang bisa bicara gitu. Bayi orok gitu, dia bisa bicara. Nah ini juga salah satu bagian dari bukti kekuasaan Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah menyampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, lam yatakallam fil mahdi illa thalatha, bahwa tidak ada bayi yang bisa bicara kecuali tiga orang, kata Nabi. Yang pertama adalah Isa bin Maryam, Nabi Isa ketika bayi sudah bisa bicara. Yang kedua wasahib Juraij, seorang sahabat yang bernama Juraij, dan Juraij ini adalah dia hidup pada masa Bani Israel. Dan yang ketiga seorang bayi yang digendong oleh ibunya, tidak disebutkan bayi ini siapa dan ibunya itu siapa. Ikhwatul iman, namun dalam hadis ini Rasulullah tidak menceritakan tentang cerita Isa gitu. Cerita Isanya tidak diceritakan gitu. Langsung cerita tentang Juraij. Makanya saya bergeser dulu ke Quran, karena memang Isa itu sudah detail disampaikan di dalam Quran gitu. Makanya Rasulullah di dalam hadis tidak menceritakan tentang Isa. Kita lihat dalam surat Al-Imran ayat ke-45 dan 4 sampai dengan 48. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalatil malaikah, ketika malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu
bahwa Allah akan memberikan kabar gembira kepada kamu akan kedatangan, ya, akan kedatangan atau kehamilan yang akan dialami oleh Maryam. Bahkan nanti kehadiran anak, ya, yang lahir langsung dari rahimnya Maryam ini, Allah tidak tanggung-tanggung langsung memberikan namanya, ismuhu Isa bin Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi tidak hanya diberitakan ada bayi yang akan lahir, sekaligus juga Allah memberikan nama. Jadi Maryam tidak usah ngasih nama lagi. Namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Bahkan kalimat bin Maryam ini juga sebagai penegas. Ini ketika Isa menjadi fenomenal sampai hari ini dan fenomenalnya adalah bagian dari anak Tuhan, maka dengan kalimat bin Maryam ini menunjukkan bahwa Isa adalah manusia biasa yang terlahir dari seorang ibu gitu. Jadi tidak hanya mengatakan Isa saja, tapi langsung ditegaskan Isa bin Maryam. Jadi Isa itu bukan anak saya, bukan anak Tuhan begitu, tapi anak manusia biasa yang terlahir dari seorang ibu yang bernama Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dan tidak hanya itu, Isa ini cukup terkemuka, fenomenal. Dan Isa ini memang di dunia sampai hari ini, walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal ya hari ini, Isa itu masih tetap dibicarakan sampai hari ini. Ini memang bukti kekuasaan Allah itu sampai hari ini. Makanya akan terkemuka di dunia dan di akhirat. Makanya kita ketahui ya, Nabi Isa itu adalah Nabi yang paling misterius, Pak. Lahir kebapaan, ya Pak, tidak pernah menikah, tidak punya keturunan, meninggalnya tidak jelas. Jadi Nabi yang paling misterius itu adalah Nabi Isa, gitu. Bahkan Allah menegaskan wa yukallimun nasa fil mahdi. Ini yang jadi penegasan. Nanti dia ketika bayi itu bisa ngomong, bisa bicara dengan banyak orang. Wa kahlan, bahkan ketika semakin dewasa, semakin capetan, Pak, semakin pintar, gitu, semakin hebat. Makanya mujizat untuk beliau itu apa, Pak? Mujizatnya itu kan bisa menyembuhkan yang sakit, bahkan bisa menghidupkan yang meninggal, kan begitu. Itu salah satu mujizat dari Isa. Nah, begitu Allah menetapkan bahwa Maryam akan hamil, qala, Maryam berkata, Rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa hamil sedangkan belum ada satupun laki-laki yang menyentuh saya? Itu rasional ya, masuk akal begitu. Kata Maryam itu begitu. Qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. Kalau Allah menghendaki penciptaan yang Dia kehendaki, idza qada amran dan Dia ingin menetapkan perkara itu benar, fa innama yaqulu lahu, Allah hanya cukup mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadi. Bila mencekal hamil, jadi, Pak. Dan tidak perlu ada sumbangsi dari laki-laki, bisa langsung hamil. Gitu. Tapi bedanya, bukan bedanya, ada mirip ya, ada persamaan antara Maryam dengan perempuan-perempuan hari ini. Jadi sekarang kan sedang musim ya Pak, sebelum nikah hamil 2 itu sedang musim sekarang. Tapi Maryam itu memang karena kesalahan, yang ini karena kesalahan Pak. Gitu. Nah, coba kita lihat Ali Imran ayat 59 Pak. Bahkan ada yang lebih dahsyat. Kata Allah, innama matsala Isa indallahi kamatsali Adam. Ada yang lebih hebat selain Isa. Adam lebih dahsyat Pak. Itu boga bapak, itu boga induk. Bahkan khalaqahu min turab. Adam menciptakan langsung dari tanah gitu Pak. Itu jika orang pelayaran gitu nggak emplay atau Pak, tanam liat gitu, jadi manusia begitu dari tanah. Jadi dari tanah itu lebih dahsyat lagi. Tidak ada ibu, tidak ada bapak. Jadi kalau ada orang kaget Isa lahir tanpa bapak, ada yang lebih hebat tanpa ibu malahan Adam. Nah, ikhwatul iman, kita pangkas ya, kita pangkas di loncat ke surat Maryam ayat 27 sampai 33. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Ceritanya sudah berojo lahir Pak Isa itu. Maka Isa dibawa ke tengah-tengah kaum, diperlihatkan
begitu. Maka qalu, mereka berkata, ya Maryam laqad jibti syai'an fariyan, wahai Maryam, kamu sudah melakukan sesuatu yang sangat munkar. Bari mana yang beureun kalakuan teh beureun kitu. Da kan Pak, dari sejak dulu ya, perilaku ngumpul kebo itu adalah sesuatu yang rendah. Jadi tidak harus Islam yang mengajarkan, perilaku itu adalah perilaku yang sangat keji gitu Pak. Ya. Jadi kudu Islam menerangkan bahwa itu tidak boleh. Bahkan sebelum Islam menyatakan bahwa itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat keji, di antara mereka saja sudah menyatakan bahwa perilaku itu adalah bukan perilaku baik. Makanya langsung kan Kak Maryam langsung tegurannya keras begitu. Bahkan kemudian, ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, maka na abuki imra'as sawin wa ma kanat ummuki bagiya. Muncul orang bagiya Pak, bahasa Sundana mah ari maneh sangat turunan saha cenah kitu. Bapak maneh soleh, indung maneh lain lacur gitu. Kamu turunan siapa? Bener gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Karena semakin tinggi bulian terhadap Maryam, qala tiba-tiba asyarat ilaihi, maka Maryam tidak banyak bicara. Hanya mengisyaratkan seperti begini Pak, tanya ke ibu gitu. Jadi jangan nanya ke saya, tanya ke sini. Kenapa Maryam mengarahkan masyarakat langsung bertanya kepada bayinya? Karena di surat Ali Imran disebutkan wa yukallimun nasa fil mahdi. Dulu Maryam sudah menerima wahyu itu bahwa anak ini akan bicara dengan banyak orang. Maka Maryam yakin, maka sok tanya cenah ka budakna. Maka kemudian qalu, mereka berkata, ini semakin menjadi kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Sudah begi gelo maneh. Masa saya harus bicara dengan anak yang enggak bisa bicara? Jadi semakin tidak karuan. Lalu kemudian qala, dipungkas oleh Isa saat itu. Isa kemudian berkata, masih dalam kondisi ya dalam buayan Pak, di kerde eyong-eyong kene gitu. Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Jadi langsung menegaskan, saya adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan Pak, tapi hamba Allah. Lalu kemudian atanil kitab, nanti saya akan diberikan Alkitab, Injil maksudnya, yang akan menyempurnakan Taurat. Bahkan wa ja'alani nabiyyan, dan saya akan dijadikan sebagai seorang nabi. Cep Bapak repeh dirinya. Itulah bukti kekuasaan Allah membungkam banyak orang tentang bagaimana kesalahan Maryam jangan sampai ternodai, tercederai begitu, hanya karena Allah mentakdirkan Isa terlahir tidak punya bapak. Nah, Fatiman, makanya ya sebetulnya syariat yang disampaikan di dalam Injil itu adalah syariat Islam sebetulnya. Karena spiritnya itu adalah spirit dari agama Ibrahim, agama Tauhid Pak. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim, kemudian turun ke Ishak, terus turun ke bawah sampai kepada Isa, itu spiritnya sama. Taurat yang diajarkan itu juga melanjutkan dari Zabur. Dan ketika Taurat dipungkas oleh Injil, maka isi Injil adalah apa yang ada di dalam Taurat. Makanya agama yang memakai Injil itu pada dasarnya adalah agama Tauhid. Nah makanya jangan aneh Pak, kalau agama Tauhid itu ada sekte Pak. Ya kayak di Islam juga kan ada sekte Pak. Misalnya Ahmadiyah, dia kan klaimnya Islam Pak. Kemudian ada prinsip akidah yang berbeda. Mereka tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Karena kalimat khatamun nabi itu tidak diartikan sebagai penutup para nabi, tapi cincin nabi. Karena memang khatam itu kan bisa diartikan penutup, bisa diartikan cincin. Jadi mereka tidak meyakini bahkan sampai hari ini nabi itu akan terus berkelanjutan Pak. Ngan aneh nanti gitu, turunan itu turunan iwe, di Mirza gitu, tengah geser ke mana gitu. Jadi seanak incu terus gitu ke bawah. Kemudian kitabnya juga Al-Qur'annya ya diperbaharui Pak. Asalnya tipis Qur'annya, kemudian agak tebal, namanya tazkir. Itu kan sekte aliran.
Kalau kita bahasakan, kalau Adian Husaini mengatakan sempalan disebutnya itu. Di Kristen ada. Tuh pada Cianjur ada Kristen Pasundan. Nah, namanya Kristen Pasundan Pak. Jadi Kristen ini memang terlahir di tanah Sunda. Bahkan mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah turunan Prabu Siliwangi. Iya. Di Prabu Siliwangi itu Pak, ceritanya istri itu hamil. Ini ceritanya ya. Nah, kebenaran kurang lebihnya ya memang sekte, maka tidak ada yang benar Pak. Jadi kalau menyeritakan ayat kembangan tidak. Memang prinsip dasarnya tidak. Memang sekte itu maafin. Jadi lahir cenah Pak anak perempuan. Karena anak perempuan ini tidak diharapkan, yang diharapkan adalah anak laki-laki untuk melanjutkan keturunan Prabu Siliwangi. Setelah diskusi dengan dukun, maka si anak perempuan itu dibuang Pak. Nah, kayak geser ceritanya juga Musa Pak. Kalau Musa kan dibuang ke Sungai Nil, kalau ini dibuang ke Walungan Citarum. Terus kita dibuang ke Walungan Citarum, terus nyangkat di Raja Mandala Pak, di Walungan Citarum, di Raja Mandala nyangkat kadinya ta. Di dinyata nyangkat karena bubu teh kan alat kena ikan ya. Nah, eta teh nu gaduh teh Aki Imron Pak, sanes Ali Imron, Aki Imron. Jadi Aki jeung Nini gitu nya, Aki jeung Nini keur newak laut bareng gitu. Nah nyangka tak aduh eta mah atau kacida Pak diambil sama Aki Imron itu dan dijadikan sebagai anak angkat dan diberikan nama Maria gitu. Tadi sudah dewasa budak udah ujuk-ujuk cenah aya cahaya asup kana beutengna. Jadi we hamil Pak. Tah geus hamil kitu teh jadi we bubulanan masyarakat, tapi kalumat asup ka kandang domba. Cicing di kandang domba kemudian lahiran di sana. Nah, pas geus lahir kitu teh ternyata tali ari-ari lagi cenah Pak ya. Itu tidak putus Pak. Jadi putus nanti harus pakai keris Giliwengsi. Giliwengsi itu kan raja Sunda Pak, ya, raja Pasundan. Pakai keris eta. Jadi potong teh ku keris teh Pak. Nanti kumaha mimitina itu keris teh masuk ke dalam perut Pak. Tah tina keris terus kita terus asup. Jadi tina keris terus teh jadi Kristus cenah Pak. Jadi di aranan Kristus teh tina keris terus Pak kata gitu. Dan cenanya Pak luar biasanya begitu dewasa diangkat jadi nabi, dakwah Isa itu dan meresahkan masyarakat Cianjur Pak. Nah, lalu kemudian diriungkeun we lajeng tokoh agama, tokoh masyarakat saat itu. Ternyata tokoh agama begitu berdebat dengan Isa itu eleh kabeh Pak. Eleh nanti era ada tokoh dia barunya nyobayangkan itu tokoh besar begitu tiba-tiba digulingkeun sama Isa. Maka eleh nanti bari surat cerita apa orang Sunda mah bulu hambelhem gitu Pak. Bulu hambelhem teh senyum yang malu gitu Pak. Nah cek Isa teh cenah. Nah cenah buat bulu hambelhem tah cenah buat bulu hambelhem jadi Bethlehem Pak daerah kita. Gitu. Gitu Pak ceritanya. Kena itu ada sektenya. Kita kembalikan ke awal. Nabi Isa itu adalah nabi sebelum Nabi Muhammad yang memang nabi yang penuh misterius ya. Pak kita kembali ke bukti kekuasaan Allah. Itu bayi yang pertama Pak ya. Sekarang bayi yang kedua Pak. Nah, kata Rasulullah, kana Juraijun rajulan abidan fattakhadha sawma'atan. Jadi Juraij itu terkenal sebagai seorang laki-laki yang taat beribadah. Maka saking taatnya ya Pak ya, beliau membuat bangunan dari tanah sebagai tempat ibadah dia. Gitu. Sinagogna gitu Pak, atau gerejanya itu dibangun sendiri. Tempat ibadah di sana. Jadi terkenal memang Juraij itu seperti itu. Fakana minha fa'atathu ummuhu. Nah, ketika Juraij sedang ibadah, sedang sholat, ibunya manggil, ya Juraij, gitu. Disauran ke ibuna. Nah, kemudian Juraij berkata dalam hatinya, ya Rabb ummi wa sholati. Ya Tuhanku, saya pilih mana? Saya harus berhenti sholat kemudian menemui ibuku, atau saya tetap sholat?
lalu orang Sunda mah guling gasahan Pak, nggak menentu, hatinya itu terpunggu. Tapi kemudian diazabkan oleh Juraij, saya tetap sholat. Jadi ibunya diantep Pak. Pulang ibunya kecewa karena Juraij dipanggil tidak keluar. Nah, qadarullah Pak, datang lagi yang kedua kali sampai ketiga kali Juraij tetap sedang sholat. Ya itu kebetulan saja datang ke sana Juraij sedang sholat. Nah, hanya memang tidak diceritakan bagaimana cara sholatnya Pak, gitu ya. Nah, tiba-tiba ibunya kecewa, kemudian dia pulang, sampai kemudian dia saking kesal ya Pak ya, saking kesal Pak, dia berdoa dengan tidak baik. Baca orang Sunda mukulutus Pak, murukusunu kehe gitu. Ibunya mendoakan tidak baik pada anak. Ini gak boleh Pak ya, hati-hati. Bukan apa-apa doa ini, kalau makbul luar biasa Pak. Kata ibunya, Allahumma la tumithu hatta yanzuru ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan dia sebelum dia mendapat fitnah dari perempuan pelacur. Gitu cina. Tong dipaekeun Juraij sebelum Juraij mendapatkan fitnah dari seorang perempuan pelacur. Itu bakat ibu kumul Pak. Pak, singkat cerita, falamma kana minal ghan fatadakara Banu Israil Juraijan wa ibadatan. Juraij semakin viral, adalah orang soleh Pak, orang baik. Kemudian banyak di kalangan Bani Israel yang membicarakan Juraij. Nah, kemudian wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bi husniha. Tiba-tiba datang seorang perempuan, seorang pelacur cantik, datang ke tengah-tengah pembicaraan mereka di masyarakat. Qalat, kemudian dia mengatakan begini, in syi'tum la aftinanna. Jadi kata perempuan ini, kalau kalian mau, Juraij akan saya goda. Gitu Pak. Luar biasa Pak ya. Itu doa ibu makbul Pak. Kita kalau nggak sakeheuna ka budak tos sok ngadoakeun lain-lain Pak. Tetap doakan yang terbaik. Sakeheuna. Sabangor-bangorna budak, orang tetap doakan yang terbaik untuk anak itu. Tiba-tiba benar Pak, fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Tapi yang jadi masalah Pak, begitu masuk ke dalam tempat ibadah Juraij, menggoda Juraij, begitu yang sedang ibadah, Juraij tidak tersentuh, bahkan tidak tertarik dengan perempuan itu. Sangat tidak tertarik. Tapi kakeuheul Pak, hasil perempuannya tidak hasil Pak. Tapi kemudian fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila samaati. Tapi begitu keluar dari tempat ibadah Juraij, ada seorang ngangon Pak, tukang ngangon. Ya tukang ini yang suka ngangon ingon-ingon Pak, domba gitu kan, dia suka ngambil rumputnya di sekitaran gereja itu. Nah, dia datangi tuh Pak, tukang ngangon eta teh, kemudian fa'amkanathu min nafsiha fawaqa 'alaiha fahamala, kemudian berzina dengan itu tukang ngangon sampai kemudian hamil. Nah, singkatnya cerita, palamma waladat, ketika sudah lahir anaknya, kan setahun lama ya Pak ya kejadian itu, sudah lama. Datang ke tengah-tengah masyarakat, kemudian dia bicara, kata dia begini, gua min Juraij, cenah ieu mah cenah budakna Juraij. Oh, tuh rame Pak, rame sakampung. Bayangkan itu Juraij orang yang soleh, orang hebat, tiba-tiba ada perempuan memfitnah dia, ini adalah anak Juraij. Ini Pak, kelakuan dari zaman dulu sampai sekarang Pak ya. Kalau ada yang seperti itu, biasanya begini, kalau ada orang yang nakal, tidak baik, bahkan meresahkan masyarakat, begitu dia melakukan perzinahan tepat di tengah-tengah masyarakat, paling masyarakat bicara apa? Kelakuan itu dasar setan. Sudah. Kalau mau digerebek perlu keberanian orang banyak. Kalau ada kemudian orang-orang yang di sini mabuk-mabukan misalnya, setan ini sudah kelakuan. Sudah. Tapi beda perlakuan ketika ada orang soleh yang kita anggap soleh tiba-tiba melakukan kejahatan, ini pasti buliannya luar biasa. Ya. Jadi kalau sama orang yang sudah melakukan terbiasa kejahatan, paling cukup mengatakan itu, jangan gitu.
Tapi dengan orang yang soleh, buliannya luar biasa. Maka apa yang terjadi? Fa'atauhu fastanzaluhu wa hadamu sawma'ata wa ja'alu yadribuna. Pak, didatangi Jurayj, diseret, dihancurkan gerejanya, tempat ibadahnya, dipukuli, Pak. Sebelum diberikan keadilan. Caca ditanya teh, langsung ditunggu gitu. Nah, lalu kemudian faqala, maka ketika Jurayj sudah selesai itu dibully, dipukul oleh banyak orang, kemudian Jurayj mengatakan begitu, masya'nukum hadza, cenah tidak ada apa. Ada apa cenah gitu. Jurayj kebingungan karena dia kan tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian ya, qalu zanaita bihadhil bagi, katanya, pawaladat minka, kamu katanya sudah berbuat zina dengan perempuan ini sampai perempuan ini melahirkan seorang anak gitu. Jadi Pak, dihancurkan heula bangunan, dipukuli dulu, sudah selesai itu semua, diluapkan kemarahan masyarakat, lalu kemudian diterangkan kesalahannya. Ini berlaku jahiliyah, Pak. Hati-hati, Pak. Jadi kalau ada yang seperti itu bukan perilaku kita. Kita tidak boleh melakukan itu. Makanya istilah main hakim sendiri itu sudah sesuai dengan syariat Islam, Pak. Tidak boleh main hakim sendiri. Karena belum tentu apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan itu benar menurut pikiran kita, gitu. Nah, lalu kemudian tiba-tiba kata Jurayj, "Aina sabi?" Mana anaknya? Kata Jurayj. Coba saya lihat mana anaknya. Faja'u bihi. Kemudian mereka mendatangkan, ini anak kamu. Kata Jurayj, tunggu sebentar, saya sholat dulu. Jurayj, sholat dulu Pak Jurayj, tunggu sebentar. Nah, ketika selesai sholat, kemudian atas sabi, Jurayj mendatangi anak itu, pato anapi batihi, perutnya ditekan, Pak. Perutnya ditekan. Lalu kemudian qala, Jurayj bertanya, ya gulam man abuka? Jangan, saya bapak mana? Gitu. Ditekan perutnya. Bapakmu siapa? Anak ini langsung bicara, Pak. Bayi ini langsung bicara. Kata bayi ini, fulanur ra'i. Itu bapak ulama itu tukang ngamuan, gitu, Pak. Tiba-tiba kemudian semua semakin meyakini bahwa Jurayj itu adalah orang soleh, Pak. Maka kemudian Pak akbalu ala Jurayj yuqabbiluna wa yatamassahuna bihi. Tiba-tiba mereka merangkul Jurayj, menciumi Jurayj, mereka meminta maaf terhadap Jurayj. Lalu tiba-tiba apalah? Mereka mengatakan, nabni laka sawma'ataka min dahab. Tenang Jurayj, katanya, kita akan bangun tempat ibadah kamu dari emas. Nah, gitu. Dan anggapannya, ini segini kasalahan menyogok gitu. Ini segini kasalahan menyogok. Karena tiap jelema itu, tiap orang itu kalau sudah disakiti, cukup diberi uang begitu. Uang bisa diterima, tapi hatinya itu lama sembuh. Lama sembuh. Makanya kata Rasulullah, hati-hati lisan itu, Pak. Bapak salah bicara saja, menyakiti orang itu, Bapak minta maaf, selesai masalah, tidak ada masalah, tapi hatinya itu lukanya lama, gitu. Makanya kenapa Rasulullah mengibaratkan lisan itu seperti pisau, itu tadi, Pak. Setajam pisau atau bahkan lebih tajam dari pisau lisan itu. Karena masalahnya sakitnya lama, gitu. Ya, sini. Bahkan kalau tergeser, Pak, apa yang dilisankan kita menyakiti orang, kemudian orang merasa terzalimi, dia berdoa yang tidak baik, Allah kabulkan, Pak. Ini bahaya. Ya. Kemudian Zuhri mengatakan, la uiduha perlu cenah kuring tempat ibadah tidak emas, teu hayang badan rek naon cenah tempat ibadah dari emas. Pokoknya mah uiduha mintin, bangun dari tanah. Kama kanat papa'alu, maka mereka kemudian melakukan membangun dari tanah. Sehingga kayak awal saja bangun, gitu, Pak. Nah, Fatimah itu yang kedua, Pak. Jadi sahabat Jurayj, dia hidup di masa zaman Bani Israel, dan Allah
membuktikan kekuasaannya kepada setiap orang saat itu, bayi ini bisa bicara. Yang ketiga Pak, yang terakhir ya. Wa baina sabi yarda'u min ummihi famarra rajulun raqibun ala dabah farihah wa syarah hasan. Nah Pak, ayah ibu Pak, ayah ibu kernyusuan budakna lagi menetekkan anaknya. Dia duduk di pinggir, ya di depan rumahnya, di pinggir jalannya, memberi ngadaweng cek orang namanya sambil nyantai saja Pak begitu, sambil menete anaknya, tapi di pinggir jalan. Tiba-tiba lewat ada seorang yang hebat Pak, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus. Kalau dulu makan mungkin unta yang berkualitas tinggi, yang beri ayah nama mobil lantai mengenalnya, ayam Mercy berbanyak, wah gitu, ginding Pak, hebat, keren gitu. Tiba-tiba ibunya berdoa begini, kata ibunya, Allahumma ja'al ibni misla haza. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini seperti orang itu. Gitu Pak. Biasa kita gitu Pak ya. Kita juga sama kan Pak, kalau melihat orang itu adalah dari casing. Ini pelajaran untuk kita. Kadang kita tidak tahu apa masalah yang dihadapi oleh orang itu. Tapi yang kita lihat bahwa kita bawa motor, ternyata kita lihat ke pinggir ada orang yang bawa mobil, maka pikiran kita, wah luar biasa. Saya mau kesampaian. Rezekinya cuma motor, jadi dianggap sepele Pak. Dia punya rezeki, dia punya motor kayak dianggap enteng gitu Pak. Dia menganggap rendah rezeki Allah yang dia terima motor, karena dia mengkomparasi dengan apa Pak? Dengan mobil di pinggir. Padahal motor itu Pak, tidak akan ada orang yang punya motor sama dialami oleh mobil. Hebatnya pakai motor Pak. Kalau hujan itu tidak kepanasan. Kalau panas itu nggak kehujanan, itu nggak dialami oleh mobil. Gitu. Ya kan Pak? Kalau hujan nggak kepanasan motor itu, kalau panas nggak kehujanan. Nah, orang yang punya mobil dia akan berpikir yang lain Pak, karena begitu melihat ke pinggir, mobilnya baru Pak. Ini mobilnya dorotot gitu kan, wah kayaknya mobil itu luar biasa. Padahal kita kesini pakai mobil itu. Dan orang yang punya mobil mewah, dia akan terus melihat ke pinggir dan terus melihat ke pinggir sampai ada orang yang punya pesawat pribadi, dan yang punya pesawat pribadi pun juga akan terus melihat ke yang lain dan nggak akan ada ujungnya Pak. Karena yang dilihat adalah casingnya. Maka sama ibu itu bisa Pak, karena melihatnya bagus pakaiannya, rapi, hebat, kendaraannya juga bagus, maka Allahumma ja'al misla haza, ya Allah jadikan anakku seperti orang ini. Itu anaknya begini Pak. Ketika berdoa itu ya, pataraka fadiyah wa aqbala ilaihi panadaru ilaihi. Itu ketika menetek dilepaskan Pak. Kemudian wajah bayi ini melihat ke ibunya. Longkia ke ibunya gitu. Lalu kemudian anak ini bicara, Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah jangan jadikan saya seperti orang itu. Kata orang yang begitu Pak, melepaskan tetean ibunya, lalu kemudian bicara ke ibunya, jangan jadikan saya seperti orang itu. Tapi kemudian orang tuanya kaget, ibunya kaget. Begitu melihat anaknya bicara, anaknya langsung menetek lagi Pak. Tiba-tiba setelah itu, ini ya kata Abu Hurairah, faqa'anni anzuru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahkir tida'a bi isba'i sababa fi famihi faja'ala yamusuha. Jadi sampai Rasul begini memperagakan ini Pak, memperagakan telunjuknya. Rasulullah ketika menceritakan ini kita Pak, lepas ke balong ibunya, terus begini lagi Pak. Sampai diperagakan loh oleh Rasulullah. Bagaimana kagetnya seorang bayi ketika ibunya mendoakan harus seperti orang itu. Tapi bayinya mengatakan, ya Allah jangan jadikan saya seperti orang itu. Lalu kemudian mereka lagi, Rasul mempraktekkan begini. Gitu, dipraktekkan lagi. Kemudian qala wa marru bijariya wa hum yadribunaha wa yaqulun zanaiti sarabti
wahya taqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ada orang perempuan, Pak. Dia keluar dari pasar, tapi sampai dipukuli banyak orang, Pak. Diteguran, tukang zina sia, dasar maling, gitu, Pak. Diteguran, dipukuli banyak orang. Tapi perempuan hanya mengatakan apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hanya Allah pelindung saya, hanya Allah pelindung saya. Sudah begitu saja ceritanya. Tapi ibunya langsung kaget melihat itu sampai mengatakan, Allahumma la taj'al ibni mithlah. Ya Allah, aduh amit-amit, jangan jadikan anak saya seperti orang itu. Ya wajar ya Pak ya. Wajar lah, seorang ibu gak mau anaknya dipukuli banyak orang, kemudian menjadi pezina, pencuri, yang gak mau, masuk akal gitu. Tapi kemudian bayinya lah sama Pak, melepaskan tetean, kemudian dia mengatakan, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikan saya seperti orang itu. Maka kemudian kaget Pak ibunya. Kenapa katanya? Jadi ngobrol aja orang. Kenapa gitu? Maka bayi ini menceritakan, ibu, yang tadi, yang pakaiannya bagus, mobilnya hebat, bersih, orang sudah mengginding gitu, eta mah penjahat, Bu. Karena dia mendapatkan itu dari hasil kejahatan. Sedangkan perempuan ini, orang ini adalah orang saleh. Hanya dia terkena fitnah banyak orang. Dia dituduh sebagai pezina, dituduh sebagai pencuri, padahal dia adalah orang saleh. Ini juga sama saja ceritanya, Pak. Ini juga memberikan bukti kekuasaan Allah kepada kita bahwa kita harus hati-hati dalam menerima. Bayi ini sampai menceritakan kejadian itu bukan apa-apa, karena memang ini adalah bagian dari bukti kekuasaan. Sampai kita bisa menyimpulkan bahwa hari ini juga seperti itu kondisi kita, Pak. Di keluarga saja, ini jangan sampai kejadian, Pak. Di keluarga saja, kalau kita sudah pada dewasa, orang tua kita sudah lanjut usia, bahkan ada yang sudah tidak ada. Adik kakak yang dulu main bersama, sekarang masing-masing sudah punya keluarga. Satu orang saja miskin, Pak, pasti lo dititah. Ini mah dohirnya begitu. Kadang dalilnya, acana kasih awal aja lah. Kemudian ketua gawe kasih awal, dititah aku adik. Titah kan itu, titah kan dia bakal titah ngurus iya, titah ngurus itu apa? Kasta apa ya? Jadi yang punya harta dan yang tidak punya ini semakin kelihatan. Hati-hati, Pak, hati-hati. Jadi jangan merendahkan orang hanya karena kita lebih tinggi, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Persepsi kita ya lebih tinggi, lebih mulia itu karena mungkin kita punya hartanya, punya banyak hartanya. Justru dengan harta itu harus meningkatkan marwah kita dengan cara mengangkat mereka-mereka yang tidak punya, harusnya begitu. Apalagi merembet ke ibunya, Pak. Ibunya tidak punya, anaknya bukan, ibunya jadi pembalap ya. Untuk bilang jangan. Iman itu ya 3 bayi yang bisa bicara. Sebetulnya bayi yang bisa bicara itu 4 orang, Pak. Kalau misalnya kita membuka tentang cerita Ashabul Ukhdud, begitu yang pernah saya sampaikan kalau tidak salah di sini dulu. Nah itu kan akhirnya itu begitu ada genosida kan, apa namanya, pembantaian saat itu, yang terakhir kan seorang ibu dengan bayi begitu mau masuk ke dalam bara api kan eureun heula. Tapi begitu berhenti kata bayi, wahai ibu, itu tempat kita nggak di sana, cekorok nanti. Ya Pak, kalau kita lompat mah tidak masalah, Pak, tapi kalau bawa bayi kan beda rasanya. Makanya kata bayi, jangan berhenti, tempat kita di sana. Makanya dia dengan bayinya langsung loncat ke dalam bara api. Ya. Nah, teman barangkali itu ya, itu di antara bukti kekuasaan Allah. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya ada
Bukti kekuasaan Allah yang lain salah satunya adalah tentang penyembelihan hewan betina, tentang sapi betina, surat Al-Baqarah. Nanti surat Al-Baqarah itu nyambungnya ke cerita orang soleh yang punya sapi gitu. Ya, yang punya sapi dan dia adalah jadi anak yatim piatu, Pak. Nanti nyambungnya ke Nabi Khidir, Pak, itu teh. Ke Nabi Musa. Karena Khidir pernah membangun satu bangunan yang sudah reot, benteng yang sudah reot, ternyata itu adalah dimiliki oleh anak yatim. Jadi nyambung gitu, Pak. Jadi ada 3 cerita, masing-masing ceritanya gitu. Tapi begitu endingnya itu ada keterkaitan gitu. Ini yang hebatnya, Pak ya. Ini kadang-kadang kalau kita nonton film kayak gitu, Pak ya. Nonton film ini cerita ujungnya nyambung gitu. Nah ini sama, Pak. Ini bukti kekuasaan Allah zaman dulu seperti itu. Masing-masing ceritanya, ini masing-masing, ya ini masing-masing. Tapi kemudian, ya, tapi insya Allah nanti kita pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.